Yes. Selamat berjumpa pagi ini dalam ibadah sekolah minggu. Salam dari kami, Sekolah Minggu Gereja Kibait Jemaat Buli, Maluku Utara. Sekarang kita akan masuk ke dalam ibadah yang akan dipimpin oleh Kakak Naomi, Kakak Leoni, Adik Olive, Adik Hera, dan Adik Valeri. Selamat beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik adik-adik, saat ini kita akan mulai ibadah kita dan kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian hari Minggu, hari bahagia. Selamat pagi Tuhan. Baik adik-adik, saat ini kita akan masuk dalam doa fotum dan kita akan lipat tangan kita, tutup mata, dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami datang mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan sudah menolong kami boleh kembali ke rumah Tuhan di tempat ini untuk kami datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk adik-adik di tempat ini dan juga yang ada di rumah, kiranya Tuhan memberkati. Dan juga kami berdoa ya Tuhan, ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya kiranya jadi dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita lanjut pujian kita mengangkat satu pujian yang mengatakan kudai-kudai gunung yang tinggi. Yesus besertaku.
berdiri dan kita mengakui pengakuan iman Gereja Kibait. 1, 2, 3. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma dari manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke sorga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Baik adik-adik, mari kita lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Bapa kekasih jiwa kami, ke dalam tangan pada pagi hari ini, kami datang menaikkan pujian dan syukur kami, oleh karena betapa besar kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami, di mana dalam 1 minggu lamanya Tuhan sudah menjaga dan memelihara kami, sehingga kami bisa lewati dan kami ada sampai saat ini hanya oleh karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, adik-adik kami dalam kehidupan mereka, Tuhan terus menjaga, Tuhan terus memelihara, Tuhan terus memberi kekuatan kesehatan, sehingga selalu diberkati dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami dipertemukan kembali di dalam rumah Tuhan, baik kami yang ada di dalam rumah-Mu Tuhan dan juga adik kami yang ada di rumah mereka masing-masing dalam penyembahan pada pagi hari ini. Engkau memberkati kami, Engkau menolong adik-adik kami semua, sehingga kami selalu diberi kekuatan kesehatan, penyertaan dan perlindungan-Mu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, adik-adik kami yang masih kecil, Tuhan sudah mempertumbuh-tumbuhkan dalam kasih Tuhan, sehingga ia menjadi anak yang baik, dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan. Dan juga kami berdoa, baik adik-adik kami yang sudah duduk di bangku sekolah, Tuhan memberkati, Tuhan memberi kekuatan kesehatan, kepintaran, sehingga mereka memikirkan masa depannya dengan baik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya adik kami terus diberi kekuatan kesehatan, dipertumbuhkan dalam kasih Tuhan, dan juga selalu ada semangat untuk belajar setiap hari, namun di tengah-tengah situasi yang begitu sulit yang diperhadapkan bagi kami dan juga adik-adik kami yang pergi ke sekolah setiap hari karena ada virus yang sementara merambat, tetapi kami akan percaya Tuhan akan menjaga adik-adik kami setiap hari, baik yang tatap muka dengan guru-guru mereka dan juga yang belajar di rumah, tapi Tuhan selalu ada bersama dengan mereka. Kami bersyukur pula pada saat ini ya Tuhan, ada adik-adik kami ya Tuhan mempertambahkan umurnya lagi 1 tahun, adik Gloria, Laka, dan juga Kemi Petra Bandaso yang Tuhan sudah mempertambahkan umurnya lagi 1 tahun. Tuhan memberkati, Tuhan mempertumbuh-tumbuhkan menjadi anak yang baik, menjadi anak yang takut akan Tuhan untuk mempermuliakan nama-Mu. Begitu pula mungkin ada di antara adik-adik kami dalam jajaran gereja Kibait dimanapun mereka berada, yang Tuhan mempertambahkan umurnya lagi 1 tahun. Tuhan memberkati sehingga mereka semua bertumbuh dalam kasih Tuhan. Kami berdoa supaya adik-adik kami semua dimanapun mereka tidak terpengaruh oleh keadaan dunia yang sementara terjadi sekarang, tetapi Tuhan terus menguatkan iman percaya bagi adik-adik kami sehingga mereka bertumbuh dalam kasih Tuhan. Kami pula berdoa ya Tuhan, kami sebagai pengasuh-pengasuh sekolah minggu dimanapun mereka berada yang mengabdikan diri kami ke pelayanan Tuhan, Engkau memberkati kami, Engkau menguatkan kami sehingga kami diurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu membina, mendidik adik-adik kami baik melalui jasmani terlebih rohani, sehingga adik-adik kami bertumbuh
dalam kasih Tuhan menjadi anak-anak terang dimanapun mereka berada. Kami pula berdoa ya Tuhan, pengurus yang sudah dibentuk mulai dari pengurus PIK ke dalam klasis, dalam gereja lokal, Tuhan memberkati dalam segala program yang diprogramkan, yang direncanakan, kiranya dapat berjalan dengan baik. Kami pula berdoa ya Tuhan, pemerintah kami dan bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan memberkati pemerintah yang memimpin bangsa dan negara kami sehingga dapat dipimpin dengan seadil-adilnya, dan di situ pun nama Tuhan tetap dipuji dan dimuliakan. Bapa di dalam surga, pada saat ini ya Tuhan, kami datang menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu dan juga bagi adik-adik kami semua, sehingga dimanapun adik-adik kami berada selalu diberkati, selalu dipelihara, selalu dijaga dan dilindungi oleh Tuhan, dan nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Bapa di dalam surga, inilah doa syafaat kami yang kami datang sampaikan kepadamu Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami sehingga kami layak menghadap hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Yunus Insa SPK. Namun sebelumnya itu kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian yang berkata Kristen Sejati. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, pagi ini kami siap untuk mendengar firman-Mu. Buka hati kami untuk mengerti firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pagi ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari Injil Matius pasal 8 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-27. Di mana firman Tuhan berbunyi, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali, dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Adik-adik yang manis, yang diberkati Tuhan, dari firman Tuhan ini kita akan mendengarkan cerita dan temanya adalah minta tolong. Saya percaya bahwa adik-adik pernah minta tolong. Iya. Minta tolong kepada orang tua, minta tolong kepada teman, dan waktu dan saat mana kita minta tolong? Yaitu saat mungkin kita dalam keadaan kesusahan atau dalam keadaan
sakit, atau banyak hal yang kita alami dalam kehidupan kita, atau saat-saat adik-adik bermain, lalu kemudian membutuhkan pertolongan dari teman-teman. Adiknya dikasih oleh Tuhan. Dari kisah ini, dari cerita firman Tuhan ini, kita akan mendengarkan satu kisah seorang yang bernama Aldi. Aldi adalah orang Manado dan profesinya adalah nelayan. Dan Aldi dikabarkan berbulan-bulan menghilang dan sudah diperkirakan bahwa ia meninggal. Namun demikian ia terdampar di Jepang. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, perahu yang dipakai oleh Aldi yaitu disebut rakit yang dibuat sangat unik dan dibuat di atasnya seperti rumah. Dan adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, suatu ketika Aldi ini pergi menangkap ikan, lalu bersama dengan teman-temannya, lalu kemudian rakitnya terbawa oleh arus yang sangat kencang, yaitu angin yang kencang yang membawa dia, sehingga perahunya, rakitnya ini terbawa ke tengah laut. Dan kemudian teman-temannya berusaha untuk menghubungi dan tidak bisa, sehingga Aldi dikabarkan bahwa ia telah meninggal. Berhari-hari di tengah laut, Aldi sangat kesusahan karena rakitnya itu memang dipenuhi oleh semua peralatan. Di atasnya ada gas, yang kemudian ada semua peralatan dapur, ada lampu, yang kemudian juga disiapkan pula HT yang dipakai untuk menghubungi teman, dan juga tak lupa dia membawa Alkitab. Wah, sungguh luar biasa. Aldi ini disebut sebagai seorang yang suka berdoa dan membaca Alkitab. Saya percaya bahwa adik-adik ada senang membaca Alkitab, dan juga adik-adik senang berdoa, selalu berdoa dalam kehidupan. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, berhari-hari Aldi ini ada di tengah laut, lalu kemudian Aldi sudah dalam keadaan kesusahan, semua persediaan habis, sehingga dia memakan ikan yang mentah, kemudian air laut yang asin, dan kemudian dia mau membuat api, dia ambil rakitnya, dia buat untuk pancing api. Lalu kemudian adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, suatu waktu Aldi dalam keadaan yang benar-benar takut. Satu hari Aldi dikelilingi oleh ikan hiu yang sangat besar, dan dia berpikir bahwa ikan itu akan memakan dia, menelan dia, membunuh dia. Wah, sehingga dia begitu takut. Tapi saya percaya bahwa Aldi selalu berdoa kepada Tuhan, selalu meminta tolong kepada Tuhan. Dan kemudian hari berikutnya dia dikelilingi lagi oleh satu ikan yang sangat besar, yang sangat menakutkan, sehingga harapan untuk hidup sudah sangat tipis atau sedikit sekali, karena dia sudah ada di tengah lautan yang luas dan tidak tahu bagaimana nasibnya. Dia selalu berdoa kepada Tuhan. Lalu kemudian ada kapal yang lewat, kapal besar yang lewat berbendera Panama milik orang Amerika, dan dia berusaha untuk menghubungi kapten kapal yang dengan menyuarakan tombol help di HT-nya, ya, sehingga ia terhubung dengan kapten kapal itu. Ya. Lalu kemudian kapal itu sudah sangat jauh, sehingga pupuslah harapannya untuk selamat. Tetapi dia terus menyuarakan itu dari HT-nya, dia menyuarakan help, help, ya, atau tolong, tolong. Akhirnya apa yang terjadi, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan? Kapten kapal ini sangat heran, ada sinyal yang masuk. Lalu kemudian diperiksa, ternyata bahwa ada satu gubuk yang terapung di atas
di atas lautan yang luas, lalu dia berbelok. Bayangkan sudah 1 mil jauhnya, kemudian dia berbelok. Iya. Kemudian dia menghampiri gubuk itu, ternyata ada seseorang di atas, yaitu Aldi. Aldi kemudian ditolong, diangkat, dibawa, dinaikkan ke kapal. Lalu kemudian adik-adiknya dikasih oleh Tuhan, Aldi dikasih makan. Aldi kemudian diinterview orang dari mana, ternyata bahwa dia adalah orang Indonesia. Lalu kemudian kapten kapal ini berusaha untuk menghubungi kedutaan Indonesia dan menceritakan pengalaman yang dialami oleh Aldi. Dan hari berikutnya meminta izin untuk bisa bersandar di Jepang. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kemudian kapten kapal yang baik ini menyerahkan kepada kedutaan besar Indonesia yang ada di Jepang, dan di sana dia diurus untuk kepulangannya sampai ke Indonesia kembali. Kisah nyata ini membawa kita mengambil satu hikmah yang luar biasa, berkatnya luar biasa. Dengan meminta tolong, maka Tuhan akan mendatangkan pertolongan bagi kita. Kisah yang dialami oleh murid Tuhan Yesus saat mereka ada di atas kapal, lalu kemudian angin datang untuk menghempaskan kapal mereka, lalu mereka hampir tenggelam, dan Yesus yang tidur dibangunkan, tolong, tolong. Ya. Dengan membangunkan Tuhan, maka Tuhan bertindak untuk menolong. Adik-adik yang luar biasa, firman Tuhan ini sangat luar biasa untuk kita sekalian, menjadi berkat yang luar biasa untuk kita pahami bahwa dengan meminta tolong, maka Tuhan bertindak untuk menolong kita dan menyelamatkan. Dari firman Tuhan dari Mazmur 145 ayat yang ke-19. Di situ dikatakan, ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia, mendengarkan teriak minta tolong dan menyelamatkan mereka. Jadi dengan demikian ketika mereka minta tolong kepada Tuhan Yesus, maka angin ribut itu diredahkan. Maka keadaan suasana menjadi teduh kembali. Sungguh luar biasa adik-adik yang diberkati oleh Tuhan. Karena dengan demikian, kata firman Tuhan dalam Galatia pasal 6 ayat yang kedua, bertolong-tolonglah dalam menanggung beban, karena demikianlah kamu memenuhi seluruh hukum Kristus. Sungguh luar biasa ketika dalam kehidupan kita, sekalipun kita dalam keadaan susah, keadaan yang sulit di situasi sekarang, tetapi ketika kita minta tolong kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Dengan minta tolong, Tuhan akan menyatakan kuasanya. Amin. Percaya, ketika kita minta tolong, maka Tuhan pasti akan bertindak menyatakan kuasanya. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan saat ini adik-adik di sini dan di rumah kita akan membawa persembahan kita, dan kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian, aku bawa dan berikan persembahan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Tuhan Yesusku, Dia juru selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Tuhan Yesusku, Dia juru selamatku. Adik, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tertanam dalam hati dan pikiran kami semua. Berkati juga hamba-Mu yang telah menyampaikannya. Kami juga sudah mengumpulkan persembahan. Berkati persembahan ini agar berkat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya adik-adik, saat ini kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian yang berkata, aku mau ikut Tuhan.